Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan IGI Takalar di webinar ke-13 dengan judul Pembuatan Broadcasting Edukasi Pembelajaran Jarak Jauh yang akan diberikan oleh presenter hebat kita yaitu Bapak Hairudin Budiman, Kepala LPMP IGI Pusat, yang nantinya akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Jumena SPD MPD, Guru Inti Pusat Belajar Guru Goa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bunda Jumena untuk memandu acara ini. Silakan Bunda. Terima kasih Ibu host. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua PBG Goa, Bapak Abdul Karim Tahir. Yang saya hormati Bapak Adinus, perwakilan dari Sadar Ibu Kelos. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Hairudin. Yang saya hormati Ibu Umi Tira Lestari. Yang saya hormati Bapak Muhlis. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman guru yang sempat bergabung pada webinar ke-13 Kabupaten Takalar, IGI Kabupaten Takalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kesempatan untuk bersua kembali di ruang virtual. Semoga tidak mengurangi makna kebersamaan kita untuk sharing ilmu pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang telah bergabung di webinar ke-13 IGI Kabupaten Takalar, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mengantar kegiatan kita dengan membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kegiatan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kegiatan Bunda, suaranya hilang. Pak Muklis, suara Bu Jumainanya hilang. Pak Muklis. Ya, siap. Diambil alih aja Pak Muklis. Ya. Sambil sementara dari Bu Jumaida, maka kita mulai dari acara pertama hari ini. Jadi adapun agenda acara kita hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, kemudian acara kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua Pusat Belajar Guru Kabupaten Goa. Jadi kegiatan ini adalah kolaborasi antara IGI Kabupaten Takalar dengan Pusat Belajar Goa Kabupaten Goa. Kemudian acara berikutnya adalah kepala materi kita Pak Hairudin, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk menghemat waktu kepada Bapak Abdul Karim Tahir dari Pusat Belajar Guru, kami persilahkan dengan hormat. Silakan Pak Karim. Apa suara saya terdengar, Pak? Iya, Pak. Suara saya masuk? Silakan Pak. Yang Halo Pak Karim, ya. Saya Umi. Ya. Live streamingnya nggak jalan ya? Jalan? Oh, nggak jalan ya? Sebentar. jalan. Oh, sudah. Silakan Pak Karim. Silakan Pak. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu IGI se-Indonesia yang
Bapak Ibu Nicholas sebagai pimpinan dan dari pusat guru yang sempat juga Bapak narasumber yang saya hormati Bapak perwakilan dari Sadar IGI Sulawesi Tengah dan teman-teman para yang sempat hadir. Kita panjatkan puji syukur Subhanahu wa taala. Salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan merupakan kepada kami belajar Kabupaten Goa di untuk berkolaborasi IGI Takalar dalam melaksanakan kegiatan ini. Kenapa saya katakan ini penghormatan besar? Karena saya tahu IGI adalah sebuah organisasi guru yang namanya tidak diragukan lagi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu begitu menyentuh pada kebutuhan guru. Kebetulan kami undang oleh IGI dan kolaborasi. Ini satu hal yang sangat karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk sekedar memperkenalkan Pusat Belajar Guru Kabupaten Goa. Pusat Kabupaten Goa ini Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama di luar Pulau Jawa. Ini didirikan atas kerjasama Pemda Kabupaten Goa dengan Putra Sampurna Foundation, jadi PSF. Pusat Belajar Guru ini juga dilatar belakangi oleh kami mengetahui Pemda Goa dan juga PSF memahami bahwa kebutuhan akan diklat guru itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan dasar saat ini. Karena itu kami ingin mendekatkan pusat-pusat diklat itu kepada guru-guru. Karena tidak mungkin semua diklat-diklat itu disandarkan, kita berharap kepada pemerintah semata. Karena itu kita tanpa mengikut sertakan itu sendiri. Jadi ini pengurusnya adalah guru, pengelolanya adalah guru, kemudian fasilitatornya juga adalah guru. Jadi motonya adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Bapak sekalian, kami juga telah melakukan banyak kegiatan dan kebetulan sepekan ini mulai hari Seninnya lalu sampai hari ini kami melakukan pekan literasi. Kami memperkenalkan sebuah namanya literasi cloud kepada di Kabupaten Goa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekedar perkenalan kami tentang Pusat Belajar Guru. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang positif yang kita tangkap dari pandemik ini. Jadi kita bicara pandemik, tentu saja Bapak Ibu ini sangat memusingkan kita, begitu banyak dampaknya kepada kita semua. Tapi ada hal yang positif, yang bagus untuk kemudian kita renungi. Yang saya maksud bahwa animo guru, ya teman-teman guru kita semua untuk meningkatkan kompetensi itu semakin meningkat, dalam artian bahwa kita semakin bisa, walaupun kemudian dalam tanda kutip bisa dikatakan dipaksa kemudian mengikuti perkembangan. Dulu di awal-awal kita kenal adanya revolusi industri 4.0, itu kita masih bingung yang mana wajahnya. Nah, ketika Covid ini, maka revolusi industri 4.0 itu nyata di hadapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dipaksa untuk kemudian kita melihat Bapak Ibu Covid ini teman-teman semua bergegas untuk melakukan pelatihan, mengikuti semacam ini, dan sangat disambut dengan baik juga oleh lembaga-lembaga guru untuk kemudian menyiapkan tema-tema webinar yang dianggap sangat membantu teman-teman guru di lapangan. Karena itu Bapak Ibu,
teman-teman, kita tentu saja sangat menyambut baik webinar yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin menjadikan kita sebagai guru yang profesional, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman dari IGI, dan saya rasa kerjasama ini tidak berhenti di sini. Kami insya Allah akan melakukan kerjasama yang lebih intens lagi di waktu yang akan datang. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan resmi atau webinar pembuatan broadcasting edukasi pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh IGI Takalar bekerja sama dengan Pusat Belajar Guru Kabupaten Goa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Abdul Karim. Silakan dilanjutkan Pak Muklis atau Bunda Jumaina. Bunda Jumaina. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Abdul Karim telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, di tengah-tengah kita telah hadir di tengah-tengah kita telah hadir narasumber pembuatan broadcasting edukasi pembelajaran jarak jauh Bapak Hairudin Umar. Perkenankan saya membacakan CV beliau lebih dahulu. Bapak Hairudin, pendidikan terakhir S2 Unimed Medan. Sekarang beliau adalah guru SMA Negeri 1 Nurussalam Aceh Timur. Jabatan di IGI, beliau adalah Wakil Ketua Umum PP IGI, Kepala LPMP IGI Pusat, Founder Sagu Delta IGI, Koordinator Sadar IGI. Beliau adalah Founder Virtual Coordinator Training Indonesia, Casio Master Teacher Indonesia, Microsoft Innovative Education Expert, YouTuber, dan dengan kanal edukasi ikut. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan pada kegiatan Beijing tahun 2015 oleh Kemdikbud, di Singapura tahun 2017 oleh Casio, dan di Bangkok pada kegiatan Siamiao tahun 2018. Demikianlah pengantar untuk CV beliau. Bapak Ibu rekan hebat yang telah bergabung di kegiatan webinar IGI Kabupaten Takalar, ketika kita mendengar kata broadcasting, apa sih yang terlintas dalam benak kita? Mungkin yang terlintas adalah, oh ini kita mau diajari penyiar TV. Seperti di sekarang penyiarannya kepada broadcasting. Nah, untuk mengefisienkan waktu, Bapak Hairudin, silakan Pak. Teman-teman penasaran broadcasting itu seperti apa sih Pak? Pak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya masuk suara ke saya agak putus-putus, suara saya jelas terdengar kan? Bagus, bagus. Oh, alhamdulillah. Karena jaringannya hari Sabtu kalau di Aceh Timur gitu, kadang-kadang jaringannya, kadang-kadang listriknya gitu-gitu aja lah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Teman-teman IGI, pengurus dari IGI Takalar yang saya hormati, Pak Muklis dan teman-temannya, kemudian dari komunitas guru belajar, Pak Abdul Karim, kemudian teman-teman dari panitia Sadar IGI yang ikut mensupport kegiatan IGI Takalar, ya ada Bumi, ada Pak Adrianus, dan teman-teman yang hari ini bertugas sebagai panitia yang ada di panelis. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi
dengan Igita Kalar. Tadi saya lihat ada beberapa juga yang dari luar daerah yang juga ikut hadir bersama Igita Kalar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, izin saya untuk share screen. Kita lebih banyak diskusi saja. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Jadi saya share screen dulu. Oke, share screen saya sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Oke. Ya, sebelum kita lihat apa yang di broadcast sebenarnya. Sebenarnya ini adalah desain televisi komunitas melalui YouTube ya Bapak dan Ibu. Meskipun kemarin kan sempat heboh-heboh RCTI katanya menggugat banyak sekali kegiatan-kegiatan broadcasting yang kemudian tidak memiliki izin hak siar katanya kan. Nah, tapi kemudian RCTI-nya mengklarifikasi. Jadi kalau misalnya setiap tayang video conference dan sebagainya harus memiliki hak siar, ya saya pikir memang agak meribetkan bagi kita semua. Tapi ya syukur-syukur ternyata undang-undang di Indonesia tidak seribet itu, jadi Bapak dan Ibu masih tetap bisa tayang. Idenya adalah bagaimana menjadikan sekolah kita memiliki televisi sekolah. Kenapa demikian? Yang pertama yang kita pikirkan bersama adalah kok kecil suaranya? Kecil kah? Halo, halo, halo. Enggak, bagus kok, bagus. Oh ya, oke. Mungkin volume di ibu yang nanya itu digedekan sedikit. Oke. Karena suara saya kalau siang itu lebih cocok untuk buat tidur sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita pengguna internet, YouTube adalah hal yang lazim kita gunakan. Jadi bagaimana memanfaatkan YouTube yang di streaming itu menjadi sesuatu yang lebih berfaedah, yang lebih masif. Sebenarnya broadcasting melalui YouTube ini sebenarnya bukan hal yang baru, bukan hal yang terjadi di masa pandemi. 2012 saya ingat ketika saya mengikuti kegiatan dengan P4TK Matematika di Yogyakarta, mereka juga mengadakan kegiatan online yang memanfaatkan YouTube. Jadi sebenarnya YouTube itu bukan sesuatu yang baru untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Malah sebenarnya kita guru itu harus lebih ber-YouTube ketimbang ketimbang teman-teman di dunia entertainment. Sekarang kan televisi pada nganggur tuh, sinetron-sinetron pada agak-agak ngendap-ngendap kan. Jadi banyak teman-teman itu yang akhirnya memanfaatkan YouTube untuk untuk tetap eksis gitu. Jadi kita misalnya kenal seperti Baim, kemudian menjadi YouTuber. Kalau Deddy Corbuzier, kemudian beralih ke podcast di YouTube. Nah, jadi sehingga konten-kontennya pendidikan itu menjadi tidak menarik sebenarnya di YouTube. Nah, bagaimana kita para guru menjadikan konten-konten pendidikan itu menjadi lebih menarik di YouTube? Karena kita tentu sangat gerah melihat konten YouTube sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, dipenuhi oleh hal-hal yang tidak edukatif seperti ngeprank, menggalakkan ngeprank pacaran dan sebagainya, mudah-mudahan seperti itu justru lebih hidup di YouTube ketimbang pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Itu Bu Umi saja setiap pagi itu beliau kadang-kadang kasih link itu lebih dari 21 hari linknya. Tapi ya gitu, tetap aja masih kalah kaya dengan Atta Halilintar ya Bu Umi ya, masih kalah ya. Oke. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita kan banyakan aku. Oh oke. Itu kok bisa ngukur pahala? Saya juga curiga. Baik. Kita hari ini kayak pahala. Oh. Oke, Bapak dan Ibu, ini desain televisi melalui desain televisi komunitas melalui YouTube. Bapak dan Ibu bayangkan jika setiap sekolah punya televisi yang kemudian mereka menjadwalkan tayang pembelajaran setiap hari gitu dengan pembelajaran yang beragam, itu menjadi sesuatu yang menarik sekali sebenarnya. Oke, saya lanjut. Nanti Bapak dan Ibu bisa sama-sama yang ngikut pelan-pelan. Ini
Ini udah dikenalkan tadi. Oke. Aplikasi yang dibutuhkan Bapak dan Ibu, kita harus punya Google untuk YouTube. Pasti ya. Jadi itu kewajiban gitu. Nggak mungkin kita ber-YouTube tidak punya akun Google, karena akun YouTube itu adalah akun Google. Karena saya ingat ketika saya mengisi kegiatan di suatu sekolah itu, ketika saya tanya, Bapak dan Ibu punya akun YouTube nggak? Nggak. Sering nonton YouTube? Sering. Akun Google ada? Ada. Loh, itu akun YouTube. Jadi akun YouTube itu adalah akun Google. Jadi kita manfaatkan akun Google yang kita miliki dengan akun YouTube. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, kita akan memanfaatkan dalam hal ini StreamYard sebagai studionya YouTube. Sebenarnya kalau studio YouTube itu tentu ya, kita juga Bapak dan Ibu mungkin juga sudah kenal dengan OBS. Tapi saya hari ini ingin mengenalkan Bapak dan Ibu tentang StreamYard. StreamYard itu studio YouTube. Jadi gini desainnya. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ber-YouTube, itu kan biasanya hanya menampilkan wajah Bapak dan Ibu sendiri. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan studio StreamYard, Bapak dan Ibu bisa mengundang orang-orang lain di YouTube Bapak dan Ibu, sehingga tidak hanya wajah Bapak dan Ibu yang kelihatan. Kalau misalnya kita menggunakan YouTube secara personal, kita hanya bisa mengcapture kejadian-kejadian yang ada di daerah kita, yang ada di tempat kita. Kalau misalnya kita menggunakan StreamYard, Bapak dan Ibu, misalnya nih, saya mengundang juga Pak Muklis di Takalar misalnya. Maka saya di YouTube saya, selain kita bisa mengcapture kejadian di Aceh, kita juga bisa mengcapture kejadian yang sedang terjadi di Takalar, Sulawesi Selatan. Nah, jadi itulah gunanya kita bikin di suatu studio. Nah, suatu studio itu Bapak dan Ibu juga, kalau misalnya kita menggunakan YouTube biasa, Bapak dan Ibu kan tidak bisa share screen. Bapak dan Ibu tidak bisa menampilkan konten di layar laptop Bapak seperti yang kita tampilkan sekarang. Tetapi kalau kita menggunakan YouTube Studio, namanya StreamYard, Bapak dan Ibu bisa menggunakannya untuk men-share screen juga. Bisa menggunakannya untuk beberapa orang juga. Nah, jadi nanti kita akan coba ke arah StreamYard, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, keuntungan YouTube Studio, nah ini dia yang saya ceritakan tadi. Keuntungan YouTube Studio itu Bapak dan Ibu bisa menampilkan beberapa orang berjauhan dalam suatu studio virtual. Kemudian bisa share screen untuk menampilkan presentasi layar laptop seperti yang sedang kita lakukan. Kemudian host mengatur jalannya kegiatan, termasuk menampilkan pertanyaan dari peserta dan mengatur penampil dalam studio. Ini ceritanya gini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu seperti sekarang kan kita gunakan Webex toh. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan Webex untuk video conference, maka pertanyaan-pertanyaan dari peserta itu hanya bisa dibaca oleh host atau moderator yang ada di ruang panelis. Bapak dan Ibu yang menjadi attendee atau menjadi peserta, Bapak dan Ibu tidak bisa membaca pertanyaan dari teman-teman yang lain. Di YouTube Studio, Bapak dan Ibu bisa menaikkan pertanyaan dari peserta sehingga seluruh peserta itu bisa membaca pertanyaan Bapak dan Ibu. Karena komen-komen yang di YouTube itu bisa dinaikkan ke hadapan seluruh orang. Nah, jadi nanti insya Allah Bapak dan Ibu akan saya ajak untuk sebahagian menjadi panelis yang ada di room studio, sebahagian masih tetap di YouTube. Nanti kita akan coba seperti itu. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, keuntungan satu lagi adalah otomatis terekam dan tersimpan ke YouTube tanpa perlu mengupload video rekaman. Jadi kalau misalnya kita gunakan YouTube Studio, Bapak dan Ibu, kita tidak perlu menggunakan rekaman. Jadi kita tidak pakai misalnya Facetune, Camtasia dan sebagainya. Kita juga tidak perlu menggunakan recorder internal, misalnya seperti Webex. Webex kan punya perekam sendiri dia secara otomatis. Nah, satu lagi keuntungannya karena kita langsung membuka. Tidak ada suara? Saya tidak ada suara? Jelas kok Pak Hai, jelas. Oh, oke. Baik. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai YouTube atau kalau misalnya kita pakai Webex, setelah kita ngerekam misalnya, kita harus upload lagi ke YouTube.
Nah, karena kita menggunakan YouTube streaming, maka kita tidak perlu lagi mengupload ke YouTube. Jadi dia bisa langsung saja. Nah, ini juga Webex hari ini terbantu sekali karena Webex langsung ke YouTube streaming. Kalau Webex langsung ke YouTube streaming, maka Webex yang hari ini itu juga tidak perlu untuk di-upload ke YouTube lagi karena sudah terupload dengan sendirinya. Oke. Kita bicara Studio StreamYard, Bapak dan Ibu sekalian. Studio StreamYard itu yang pertama kekuasaan terbesar itu ada pada host. Host itu adalah pembuka room penyelenggara yang membuka melalui StreamYard-nya beliau. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa panelis itu diberi orang-orang yang kita ajak untuk sebagai narasumber dan sebagainya itu akan kita masukkan sebagai panelis. Kalau di StreamYard, Bapak dan Ibu bisa untuk 10 panelis dan bisa ini bukan dia sih dan bisa tampil 6 presenter. Jadi yang di layarnya YouTube itu bisa tampil 6 presenter. Semuanya itu bisa muat 10. Jadi kalau misalnya ada yang gonta-ganti ya kita tinggal hide saja untuk menggonta-ganti presenter. Jadi ini keuntungannya kalau kita gunakan YouTube, Bapak dan Ibu, jumlah attendee kita, jumlah peserta kita itu tidak terbatas. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi video conference termasuk seperti kita gunakan Webex hari ini, jika tidak di-streamingkan ke YouTube, maka kapasitas kita hari ini hanya 1.000 orang saja. Jadi kecuali sudah di-streamingkan ke YouTube sehingga teman-teman juga bisa menonton lewat YouTube. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang bagusnya adalah sesekali bisa jadi host akan kehilangan sinyal. Sesekali bisa jadi host akan terlempar dari room. Jika Bapak dan Ibu menggunakan StreamYard, maka host bisa kembali masuk, kegiatan masih berlangsung seperti biasa, rekaman masih berlangsung, jadi tidak ada yang hilang. Dan host ketika masuk kembali, dia tetap mengatur jalannya diskusi. Host tetap sebagai penyelenggara, jadi dia tidak akan kehilangan peran ketika dia masuk kembali. Oke, YouTube untuk audien. Jadi tadi ada untuk panelis, mereka yang masuk di studio, dan YouTube untuk audien itu adalah orang-orang yang tidak ada di studio dan mereka menonton lewat YouTube-nya kita. Nah, jadi keuntungannya seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah audiennya tidak terbatas kan, viewer YouTube itu kan bisa million ya, bisa jutaan dan sebagainya, itu sangat menguntungkan sekali. Kemudian cuman kekurangannya Bapak dan Ibu, ada delay dari studio ke YouTube itu sekitar 10 detik delaynya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Bapak dan Ibu buka 2 device atau dalam satu komputer buka 2 browser, itu nanti akan kelihatan adanya sekitar 10 detik. Nah, itu ada delaynya. Oke, terima kasih. Terima kasih itu bahasa Aceh untuk terima kasih. Oke, jadi itu dulu gambaran awal kita Bapak dan Ibu apa yang disebut dengan YouTube Studio. Kita langsung saja, saya pikir untuk membedah YouTube Studio. Oke, Bapak dan Ibu, syaratnya adalah ketika Bapak dan Ibu bermain dengan YouTube Studio, Bapak dan Ibu harus menggunakan harus menggunakan Google Chrome. Oke, untuk StreamYard, Bapak dan Ibu harus menggunakan Google Chrome. Jadi saya tekankan sekali lagi, ini ada 3 bagian. Ada 3 bagian yang dari tadi saya ceritakan itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian penyelenggara atau host, yang kedua bagian panelis atau orang-orang yang kita undang sebagai narasumber, yang kita berikan linknya kepada mereka sebagai narasumber, dan yang ketiga adalah audien kita yang ada di YouTube. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama bagian host atau penyelenggara, yang kedua bagian panelis atau narasumber, yang ketiga bagian audien. Mereka adalah orang-orang yang menonton YouTube kita. Jadi mereka hanya menonton saja. Jadi tidak melakukan apapun, tidak perlu registrasi, tidak perlu tahu berapa room number dan password. Mereka hanya yang penting mereka dapatkan link YouTube kita dan mereka bisa mengikutinya.
dua kali pertemuan yang ke belakang itu juga menggunakan streaming YouTube oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah menggunakan streaming YouTube. Nah, seperti saya cerita tadi bahwa streaming YouTube ini bukan hal yang baru, Bapak dan Ibu, cuman pengelolaan dengan cara studio saja yang mungkin kita baru kenal. Tapi ini bukan hal yang baru karena saya mengikuti kegiatan 2012 sudah mulai kegiatan melalui live YouTube. Baik, sekarang Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mulai dengan StreamYard. Oke, saya ketik saja StreamYard. StreamYard ini Bapak dan Ibu, akun yang kita buat ini ya, streamyard.com Bapak Ibu. Jadi tulisannya streamyard.com, ada bebeknya. Oke, ada bebek pakai headset. Ini tulisannya streamyard.com. Nah, StreamYard ini Bapak dan Ibu adalah studio YouTube yang Bapak dan Ibu tidak perlu password. Oke, jadi saya melihat ini pengamanan yang unik sekali karena dia tidak menggunakan password. StreamYard tidak menggunakan password. StreamYard ini dia menggunakan kode Bapak dan Ibu. Oke, kode. Wow, ini ada update-nya malah. Recording save. Ini baru muncul Bapak dan Ibu. Jadi ada quality improvement untuk 720p pixel, kemudian ada 1080 more destination. Oke. 3 untuk oke. Ini tampilan baru Bapak dan Ibu. Ini menarik. Oke. Ya, ini menarik sekali. Ini baru terjadi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, cara mengganti latar. Baik, nanti kita lihat. Ini fitur yang baru hari ini saya lihat. Saya keluar dulu dari akun saya. Biar kita mulai dari agak-agak awal. Ketika Bapak dan Ibu membuka StreamYard, ketika Bapak dan Ibu membuka StreamYard, maka akan tampil seperti ini. Jadi kita diminta login atau kalau pertama sekali membuka StreamYard, Bapak dan Ibu diminta untuk mengklik get started. Tetapi sebelumnya Bapak dan Ibu harus isikan email Bapak dan Ibu. Oke. Emailnya haruskah email Gmail? Tidak mesti Bapak Ibu. Tapi kalau untuk membuka StreamYard harus menggunakan Google Chrome. Oke, sekali lagi ya, untuk membuka StreamYard harus menggunakan Google Chrome. Tetapi untuk akun di StreamYard tidak mesti akun Google atau tidak mesti akun Gmail. Bapak dan Ibu bisa menggunakan akun yang lain. Saya misalnya menggunakan akun IG, akun Office 365 saya. Oke, saya akan mulai Bapak dan Ibu. Sama-sama ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ngikut, ayo Bapak dan Ibu bisa membuka streamyard.com. Streamyard.com ini Bapak dan Ibu ini untuk penyelenggara, untuk host. Jadi host lah yang membuka streamyard.com. Oke. Di streamyard.com ini Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu diundang sebagai narasumber yang harus Bapak dan Ibu presentasi, maka Bapak dan Ibu bagusnya masuk lewat laptop. Karena di laptop kita punya share screen. Kalau misalnya kita menggunakan HP atau tablet, kita tidak bisa share screen. Jadi Bapak dan Ibu untuk share screen, Bapak dan Ibu harus menggunakan laptop. Jangan gunakan HP. Baik, saya akan mulai. Saya klik di login. Nah, di sini Bapak dan Ibu, makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, di StreamYard ini Bapak dan Ibu tidak ada password. Jadi kita tidak perlu mikirkan, password saya di StreamYard apa? Tidak ada. Karena setiap kita login ke sistem, maka kita akan diminta email untuk dikirimkan kode loginnya. Oke, jadi kita tidak perlu ada akun segala. Tidak perlu ada menghafal password segala. Oke, ini saya masukkan email saya masukkan email IG saja, ig.or.id. Ini nanti akan dikirim ke email saya di Office 365. Nah, ini sudah 6 digit code. Oke, saya buka email saya untuk melihat kode yang dikirim oleh StreamYard. Jadi setiap kita buka StreamYard, maka StreamYard akan mengirim kodenya.
Oke, sebentar saya buka email saya dulu. Oke. Oke, sebentar Bapak dan Ibu sedang terbuka emailnya. Nanti sebahagian dari Bapak dan Ibu akan saya minta untuk menjadi untuk menjadi panelis saya. Ini StreamYard sudah kirimkan kode. Oke, jadi tidak lama dia langsung kirimkan. Oke. Saya klik sebentar, kita akan lihat kodenya berapa dikirim. Agak lelet hari Sabtu. Nah, ini kodenya Bapak Ibu 335850. Ini nggak perlu dihafal karena nanti ketika kita masuk lagi 335850. 335850. Oke. Oke. Kita akan segera masuk ke StreamYard. Baik, Bapak dan Ibu, lihat ini pastikan bahwa jika kita masuk pertama sekali, nanti kita akan akan diminta sinkronisasi dengan YouTube kita. Oke, kita akan diminta sinkronisasi dengan YouTube kita. Baik, ini ketika kita masuk pertama sekali tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan, maka di sini sudah ada past broadcast. Past broadcast ini adalah yang pernah kita tampilkan. Ini yang pernah kita tampilkan. Oke, ini adalah upcoming broadcast untuk kita broadcastnya, Bapak dan Ibu. Bikin broadcast yang baru. Oke. Di bawah ini ada destination. Destination ini, oke, nanti seperti ini. Nah, destination ini adalah kanal-kanal YouTube yang biasanya kita pakai untuk mengirim broadcast kita. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum pernah ada, maka Bapak dan Ibu akan ditawarkan ke add destination. Maka tampilannya seperti ini. Tampilan add destination ini tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Sebenarnya Bapak dan Ibu bukan hanya YouTube saja yang bisa kita broadcast. Bapak dan Ibu juga bisa broadcast di Facebook pribadi Bapak dan Ibu, namanya Facebook profile, atau Bapak dan Ibu bisa di Facebook group, atau Bapak dan Ibu bisa di Facebook page. Selain di Facebook, Bapak dan Ibu bisa LinkedIn. Oke, selain di LinkedIn, Bapak dan Ibu bisa Twitch, juga bisa Periscope atau Twitter. Tapi lazimnya kita menggunakan YouTube channel. Oke, kita menggunakan YouTube channel. Jika Bapak dan Ibu menggunakan YouTube channel, sekarang kita klik dulu di YouTube channel. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu saya mohon maaf, saya ingin sampaikan bahwa StreamYard yang saya gunakan ini adalah StreamYard yang sifatnya gratis, Bapak Ibu. Jadi tidak ada bayar untuk StreamYard yang ini. StreamYard ini sistemnya gratis. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin naikkan StreamYard tidak gratis, maka Bapak dan Ibu bisa klik di upgrade. StreamYard yang gratis, oke, kita bedah StreamYard dulu sebentar. Saya klik di upgrade dulu. Yang saya gunakan adalah StreamYard gratis. StreamYard gratis, Bapak dan Ibu ada free $0. Ini masih ada nanti Bapak dan Ibu logo bebek di pojok kanan atas itu masih ada. Jadi ini ada StreamYard branding on your stream. Kemudian ada limit Bapak dan Ibu, keterbatasan streaming. Keterbatasan streaming itu ini kalau misalnya ini kita bawa ke sini, ini kelihatan stream up to 20 hours per month on free plan. Ini artinya Bapak dan Ibu dalam 1 bulan kita hanya diberi waktu 20 jam saja gratis.
Jadi 20 jam saja setiap bulan kita peroleh gratis untuk broadcast. Sisa dari itu Bapak dan Ibu harus bayar. Kemudian tadi saya juga cerita ada 6 orang yang bisa kita jadikan penulis. Ini 6 on-screen partisipan. Ini artinya 6 orang yang bisa kita jadikan panelis yang terlihat nanti di layarnya peserta kita. Kecuali Bapak dan Ibu ingin membeli, ingin mengupgrade StreamYard, itu harganya $20. $20 per bulan itu kira-kira 300 sampai 400 ribu lah. Nah, jadi tidak ada keterbatasan waktu untuk streaming. Bisa 10 orang yang tampil di layar, kemudian logonya bisa hilang, kemudian Bapak dan Ibu bisa multi stream untuk 3 destination. Multi stream itu artinya Bapak dan Ibu bisa langsung bukan hanya di satu kanal YouTube, tetapi bisa di 3 kanal YouTube atau bisa di bisa di YouTube dan Facebook dan sebagainya. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa membeli $39 per bulan kalau mau upgrade. Oke, saya masih gunakan yang gratisan karena masih carry. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu pertama sekali membuka StreamYard, maka destination Bapak dan Ibu harus ditentukan dulu. Cara tentukan, Bapak dan Ibu klik saja di YouTube channel. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ke YouTube channel. Nah, ingin ke YouTube channel, Bapak dan Ibu tinggal klik di YouTube channel, maka arahkan ke channel mana Bapak dan Ibu ingin ber-YouTube Ria. Oke, ini saya klik di YouTube Bapak Ibu. Sebentar, dia akan masuk ke YouTube. Oke. Nah, semisal Bapak dan Ibu saya gunakan akun ini ya, akun Herut Budi ini. Semisal saya gunakan akun Herut Budi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak ingin menggunakan akun ini, Bapak dan Ibu bisa gunakan akun yang lain. Oke, tidak masalah. Yang penting Bapak dan Ibu tahu password akun YouTube yang Bapak Ibu gunakan. Saya klik Herut Budi ini. Untuk pertama sekali penggunaan, karena saya sudah pernah mensinkronkan, untuk pertama sekali penggunaan, Bapak dan Ibu harus seperti ini nanti harus mensinkronkan, harus allow Bapak dan Ibu. Jadi kita allow, kita akan mensinkronkan. Jadi terkadang-kadang Bapak dan Ibu langkah untuk sinkron itu bisa berulang sampai 2-3 kali baru dia bisa sinkron. Kalau sudah pernah sinkron Bapak dan Ibu, maka ini akan keluar seperti ini. Your YouTube udah keluar tadi lambang hijau tadi. Your YouTube udah bisa digunakan untuk sinkron. Udah bisa digunakan untuk broadcast. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah oke, maka kita akan mulai sekarang. Kalau YouTube-nya sudah sinkron dengan StreamYard, maka kita akan mulai. Syarat YouTube-nya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu baru bikin YouTube, itu biasanya akan diverifikasi untuk live streaming selama 24 jam. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa langsung menggunakannya. Kecuali YouTube Bapak dan Ibu adalah YouTube yang sudah tua. Sudah tua ya, misalnya sudah sering kita gunakan untuk mengupload video sebelumnya dan sebagainya, maka sebenarnya YouTube itu sudah aktif lebih dari 24 jam, maka dia tidak akan meminta verifikasi lagi. Baik, sekarang Bapak dan Ibu, kita langsung saja, saya akan membuat sebuah broadcast. Oke, saya akan membuat sebuah broadcast, create broadcast. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ada beberapa kanal YouTube yang sering saya gunakan untuk broadcast. Oke, ini ada punya sekolah saya, kemudian punya ini kanal YouTube saya yang banyak kontennya, ikut. Ini YouTube saya yang sekarang. Jadi kita bisa gunakan YouTube mana saja, nggak apa-apa. Untuk penggunaan gratis, Bapak dan Ibu hanya boleh menggunakan satu saja. Oke, hanya boleh menggunakan satu saja. Saya klik di yang broadcast ini. Oke. Nah, saya akan gunakan akun Khairuddin Budiman ini. Kemudian saya akan berikan titelnya. Title itu berarti judulnya. Judul tayang kita apa ya? Igita Kalar misalnya. Igita Kalar Show. Nah, description ini Bapak dan Ibu akan tampil nanti di description YouTube. Jadi kegiatan
kegiatan broadcast bersama Igita Kalar. Oke. Ini Bapak dan Ibu privasinya kita bisa pilih ke public, atau kita bisa pilih ke private, atau kita bisa pilih ke unlist. Kalau private berarti hanya orang-orang tertentu saja yang kita undang untuk menyaksikan YouTube kita. Jadi tidak semua orang bisa saksikan. Unlist juga hanya untuk orang-orang terbatas saja yang bisa masuk ke YouTube kita untuk menonton. Kalau public, Bapak dan Ibu, setiap orang yang mengakses YouTube kita, maka dia bisa menonton. Kita tidak perlu undang kalau yang ini. Oke, biar saya klik di public saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita ingin langsung, maka kita create broadcast. Kalau kita ingin sebentar lagi, kita bisa klik di schedule for later. Sebentar lagi itu maksudnya Bapak dan Ibu, bisa saja Bapak dan Ibu mengundang orang besoknya. Kita jadwalkan dulu hari ini, kan kita perlu dapat link nih, kita perlu dapat link untuk teman-teman. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu mengundang orangnya untuk besok dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu bisa membuat schedule for later. Nah, kita akan buat untuk hari ini, biar saja today. Ini waktunya GMT plus 7 ya Bapak Ibu. GMT plus 7 itu artinya waktu Indonesia Barat. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu yang berada di tengah atau yang berada di timur Indonesia, waktunya juga GMT 7. Nanti mungkin ini disesuaikan dengan waktu di laptopnya Bapak dan Ibu. Baik, ini akan tampil nanti jam 3.55 PM. Kalau misalnya kita buat waktunya nanti, tapi kemudian kita berubah pikiran, apakah bisa Pak? Bisa aja, nggak masalah. Sepanjang kita hidupkan, langsung hidup dia sebenarnya. Baik, ini saya akan membuat waktunya jam 2 lewat 10 misalnya. Oke. Jam 2 lewat 10. Oke, jam 2 lewat 10 PM. PM itu artinya setelah jam 12 tadi siang. Oke, ini berarti jam 2 lewat 10 PM. Oke, sekarang jam 2 PM untuk waktu Indonesia Barat. Oke, kemudian ini upload thumbnail image. Upload thumbnail image Bapak dan Ibu, ini artinya kalau misalnya YouTube Bapak dan Ibu belum tayang, tapi Bapak dan Ibu sudah memberikan link YouTube kepada orang, maka kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak membuat thumbnail, tidak membuat image untuk thumbnail, di YouTube Bapak dan Ibu akan terlihat kosong saja, tidak ada terlihat apa-apa, hitam saja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan thumbnail, maka Bapak dan Ibu di YouTube Bapak dan Ibu meskipun belum tampil, maka orang ketika melihat YouTube Bapak dan Ibu akan tahu bahwa akan ada broadcast. Jadi saran saya kalau misalnya di thumbnail ini kita bisa tempatkan seperti flyer. Flyer kita bisa taruh di sini sehingga isinya adalah informasi. Oke. Kemudian setelah kita jadwalkan, kita klik di create broadcast. Saya klik di create broadcast. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu schedule sudah terjadwalkan. Oke, sudah terjadwalkan. Sekarang Bapak dan Ibu untuk panelis kita tidak memberikan link YouTube, tetapi untuk panelis kita memberikan link StreamYard. Saya ulangi ya, untuk panelis atau yang menjadi narasumber kita tidak memberikan link YouTube, tetapi kita memberikan link StreamYard. Caranya Bapak dan Ibu di sini di titik 3 ini, oke, di titik 3 ini kita klik sekali, kemudian kita klik di invite a guest. Oke, ini kita akan berbagi link. Saya klik di invite a guest. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah ada link StreamYard. Oke, sudah ada link StreamYard untuk panelis. Link StreamYard untuk panelis ini Bapak dan Ibu boleh dikirim ke email atau Gmail atau Messenger di Facebook. Nah, kalau misalnya nggak dikirim ke sana Pak, boleh kita copy saja. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan web WhatsApp yang ada di laptop, Bapak dan Ibu tinggal pastekan saja alamat ini. Oke. Alamat ini juga bisa disingkat Bapak dan Ibu. Kita bisa singkat alamat ini. Ini sudah saya copy tadi. Oke, sudah saya copy. Ini kita bisa singkat alamatnya untuk kita berikan ke panelis dengan nama yang unik. Kalau misalnya ini kan nggak mungkin kita hafal ya Bapak Ibu.
MUR 665 FCU. Kan nggak mungkin kita hafal. Oke, jadi ini saya copy, kemudian saya akan buat link ringkas. Kita bisa membuat link ringkas dari berbagai macam tool Bapak Ibu, seperti Bitly atau apa namanya, atau gg.gg, tiny URL dan sebagainya. Saya menggunakan s.id Bapak Ibu, s.id karena bahasa Indonesia. Oh, kenapa dia macet? Oke, saya menggunakan ID. Oke, saya klik aja s.id. S.id. Bapak dan Ibu yang menggunakan s.id jangan lupa masuk atau mendaftar jika menggunakan pertama sekali. Saya klik di masuk karena sudah pernah mendaftar. Oke. Saya klik di masuk. Oke, saya klik di Bapak dan Ibu mohon berkenan nanti beberapa orang menjadi panelis saya di YouTube-nya. Oke, saya masuk dulu. Nah, di sini kita Ctrl V saja. Ctrl V alamat StreamYard tadi. Ini dia alamat. Saya sudah pastikan kemari. Kemudian s.id ini akan menyingkat link seperti ini. Jadi linknya ini sudah disingkat s.id garis miring Q6NAA besar. Yang ini pun tidak unik Bapak dan Ibu, tidak bisa dihafal juga. Saya tidak suka yang seperti ini. Saya suka meskipun agak sedikit panjang tapi bisa dihafal. Oke, saya ganti saja. Saya klik diganti, maka di sini misalnya saya buat Takalar sajalah. Takalar panelis. Takalar strip pan. Nah, ini artinya untuk panelisnya di Takalar. Takalar strip pan. Saya tekan tanda centang. Ini berarti sah jadi. Nah, Bapak dan Ibu nanti mohon masuk ke YouTube, ke StreamYard saya. Jangan dari YouTube, ke StreamYard saya pakai yang ini. Sebahagian ya, sebahagian. Karena hanya bisa 10 orang saja. Ini linknya. s.id Takalar strip pan. Oke. Saya sudah buat link pendek. Saya kembali ke StreamYard. Oke, saya kembali ke StreamYard. Saya close saja. Setelah kita berbagi link kepada panelis, kan ini kita jadwalkan toh. Jadi artinya panelis boleh dapatkan link duluan. Misalnya kita membuat kegiatan untuk minggu depan. Panelis sudah kita berikan link sekarang. Nah, setelah kita dapatkan link Bapak dan Ibu, pada saatnya nanti ketika hari H, kita ingin broadcast, maka Bapak dan Ibu tinggal klik di Enter Broadcast Studio. Saya klik di Enter Broadcast Studio sekarang. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya sudah masuk ke Enter Broadcast Studio. Tapi mohon maaf untuk saat ini, untuk ke depan Bapak dan Ibu bebas ya. Untuk saat ini saya tidak bisa meng-unmute suara saya di YouTube dan juga saya tidak bisa memulai kamera saya di YouTube karena saya sedang menggunakan Webex. Tidak mungkin kamera saya harus berbagi dua antara Webex dan YouTube Studio. Jadi ini saya tidak bisa aktifkan dua-duanya. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak menggunakan Webex, misalnya ke depan Bapak dan Ibu hanya menggunakan StreamYard saja, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan mikrofon, juga bisa mengaktifkan kamera. Oke, ini karena saya lagi dengan Webex saja. Ini ada keterangannya kok. Your browser can access your device, close any other application that might be using your camera or mic. Itu seperti Skype atau Zoom dan sebagainya. Jadi kita hanya taruh nama saja di sini. Oke, saya taruh nama di sini. Iya. Oke, Khairuddin De Sadar. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan taruh namanya saja. Kemudian Bapak dan Ibu masuk. Ini enter without mic and cam karena tidak bisa diaktifkan. Oke, saya klik saja. Oke. Nah, jadi seperti ini. Waduh, belum apa-apa. Sudah ada beberapa yang sudah masuk. Sudah ada beberapa yang sudah masuk. Ada Bu Hasliana, ada Pak Adrian Teterego, ada Pak Ari. Nah, ini belum Bapak dan Ibu. Di YouTube saya,
Nah, makasih Bapak Ibu yang sudah masuk. Di YouTube saya, Bapak dan Ibu, ini belum aktif, belum kelihatan. Di YouTube saya masih blank seperti ini. Bagaimana cara kita mengaktifkan di YouTube kita dulu? Oke, bagaimana cara kita mengaktifkan di YouTube kita dulu sehingga orang bisa masuk ke link YouTube kita? Oke, sekarang Bapak dan Ibu perhatikan, saya akan membuka YouTube saya dulu agar saya bisa berbagi link ke audiens saya. Caranya, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan membuka YouTube saya. Saya akan membuka YouTube. Oke. Saya buka YouTube. Nah, oke, saya sudah membuka YouTube, Bapak dan Ibu. Jadi kita akan ada dua link, Bapak Ibu ya. Link untuk panelis, itu berarti mereka masuknya ke StreamYard. Kemudian satu lagi link untuk audien, link untuk audien. Linknya mana? Linknya ini untuk panelis. Takalar Strip Pan. Oke. Untuk audien Bapak dan Ibu, saya membuka YouTube saya dulu. Oke, saya buka YouTube dulu. Oh, come on. Agak lelet. Tolong taruh di chat, Pak. Kalau ini nanti berdesak dia kalau saya taruh di chat. Oke lah, saya taruh di chat. Tapi ini udah ramai yang masuk di stream ya. Udah penuh Bu, Chan, ini udah penuh. Kalau saya taruh di itu juga udah penuh ini. Ini sudah 10 orang. Oke. Ini saya taruh link itu aja nanti di itu ya. Saya taruh link YouTube aja. Sebentar. Oke, ini YouTube kita Bapak dan Ibu. Nah, di YouTube kita bagaimana kita akan memperoleh link Bapak Ibu? Bagaimana kita akan memperoleh link di YouTube-nya kita? Caranya Bapak dan Ibu, di akunnya kita kita klik dulu sekali. Kemudian kita akan memilih YouTube Studio. Oke, sebentar belum terlihat. Oke, kita akan memilih YouTube Studio. Ini dia Bapak Ibu. YouTube Studio. Oke, YouTube Studio. Sebentar dia akan beralih ke ini YouTube Studio. Ayo cepat-cepat. YouTube Studio. Aduh. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ingin beritahukan bocoran bahwa sebenarnya banyak sekali IG-IG kabupaten atau IG wilayah yang sudah menggunakan YouTube Studio seperti ini. Saya justru mengenalnya itu dari kegiatan Sagu Safi yang digawangi oleh Pak Widi Astono. Kemudian IG Bali malah sudah punya sponsor, mereka sudah pakai yang berbayar. IG Bali kerjasama dengan Telkom, kalau saya tidak salah, mereka sudah berbayar. IG wilayah Papua Barat itu juga mengadakan kegiatannya juga menggunakan yang ini. Jadi keren sekali. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya ke sini. Oke, ini sudah YouTube Studio, Bapak dan Ibu. Kemudian saya klik sekarang di videos. Oke, di videos. Di video ini, Bapak dan Ibu, kita punya dua bilah, yaitu bilah upload. Ini adalah bilah video-video yang kita upload, dan ini bilah live. Live ini adalah broadcast. Jadi saya klik di live. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan terlihat, nah ini dia Bapak Ibu, upcoming. Upcoming ini artinya akan tayang sebentar lagi. Oke, akan tayang sebentar lagi. Nah, padahal sudah lewat waktunya jam 12 lewat, jam 2 lewat 12, tapi ini belum saya tayangkan. Jadi dia masih tetap upcoming. Bagaimana kita membagi link ke orang sehingga orang bisa masuk ke YouTube kita secara direct. Jadi kadang-kadang orang agak susah masuk ke YouTube kita kalau misalnya kita tidak berikan link. Mereka harus cari-cari kanalnya apa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah di YouTube kita ini, kita di live, Bapak dan Ibu tinggal klik saja di option. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik di get shareable link. Ini ada titik 3, kemudian saya klik di get shareable link.
Oke, setelah saya klik di shareable link, saya klik di STTID lagi, di yang tadi STTID, kemudian saya tinggal pastekan lagi link YouTube tadi. Nah, link YouTube tadi saya tinggal pastekan lagi. Oke, ini akan saya kopikan ke chat kita. Sebentar ya. Nah, ini sudah selesai. Ini saya ganti namanya. Meskipun ringkas tapi tidak unik, agak susah dihafal masih mesin. Jadi ini saya buat di sini Takalar Show. Nah, jadi saya kasih nama Takalar Show. Oke. Kalau sudah jadi, saya akan ini sudah jadi, salin, saya akan taruh di apa namanya? Di chat kita. Oke, silakan Bapak dan Ibu ke chat. Oke, sesuai saran Bu Chan. Oke, saya sudah taruh di chat. Nah, ini dia Takalar Show. Bapak dan Ibu bisa ke link YouTube saya. Tapi Bapak dan Ibu yang link ke YouTube saya untuk saat ini juga belum aktif. Cara saya aktifkan Bapak dan Ibu, saya balik lagi ke StreamYard. Oke, saya balik lagi ke StreamYard untuk mengaktifkan. Nah, dari tadi meskipun Bapak dan Ibu sudah ada di room panelis, Bapak dan Ibu belum saya aktifkan. Sekarang saya baru aktifkan. Untuk mengaktifkannya Bapak dan Ibu, saya akan klik di Go Live. Oke. Di sini ditanya lagi, ready to go live? Ya, saya klik di Go Live. Sehingga sekarang Bapak dan Ibu di YouTube saya 10 detik kemudian itu akan tampil di YouTube saya. Oke, ini sudah akan hidup nanti di YouTube saya. Oke, sebentar. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah ada komen masuk gitu kan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, yang terlihat di Bapak dan Ibu adalah apa namanya? Yang terlihat di Bapak dan Ibu adalah bilah atau adalah tampilan untuk host. Ini yang terlihat di Bapak dan Ibu adalah tampilan untuk host. Kalau misalnya Bapak Ibu yang di panelis tampilannya berbeda dengan saya. Yang di panelis Bapak dan Ibu hanya ada private chat. Jadi ya hanya ada ini Bapak dan Ibu di panelis. Yang lainnya tidak ada komen, tidak ada banner, tidak ada brand, tidak ada apapun. Pokoknya tidak ada apapun. Oke. Yang ada Bapak dan Ibu hanya private chat. Private chat ini Bapak dan Ibu hanya komunikasi sesama panelis. Oke. Private chat hanya komunikasi sesama panelis. Oke, saya ulangi Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengelola host. Cara kita mengelola host, kita bisa menaikkan panelis-panelis ini ke atas. Misalnya nih, saya menaikkan Pak Abdul Karim ke atas. Saya klik saja di Add to Stream. Maka Pak Abdul Karim akan terlihat di akan terlihat di YouTube saya. Saya menaikkan Pak Adrianus. Maka Pak Adrianus akan ada. Oke. Bapak dan Ibu yang pakai itu tolong dimatikan suaranya di panelis. Di panelis mohon di-mute-kan suaranya karena akan bias. Oke, saya misalkan naikkan Pak Ari Anjayatno. Saya tidak naikkan diri saya sendiri. Saya sebenarnya juga bisa menaikkan diri saya sendiri, tetapi saya tidak bisa streaming karena saya sedang terkonek dengan Webex. Saya bisa menaikkan Bu Liana. Nah, jadi ini tampilannya bisa sampai 4 Bapak dan Ibu. Tampilan-tampilan ini Bapak dan Ibu bisa diatur oleh host. Misalnya tampilannya seperti ini. Jadi tidak bentuknya seperti ini, tampilannya gini. Oh, sorry. Yang ini misalnya. Ini juga tidak bergerak. Kita bisa atur Bapak dan Ibu. Sorry, ini agak susah bergerak karena saya lagi nge-Webex juga. Nah, teman-teman yang ada di panelis, Bapak dan Ibu, wow, ini selalu seperti ini kendalanya. Pasti kita terlempar karena banyak sekali banyak sekali streaming. Sebentar ya, saya masuk lagi. Oke, sebentar Bapak dan Ibu, saya masuk lagi. Nah, tapi ini kasus yang menarik karena ketika kita masuk lagi, kita masih tetap menjadi host dan masih mengelola. Oke, nah ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman yang ada di sini, ini bisa share screen Bapak Ibu.
Ini ada tombol share screen. Oke, ada tombol share screen. Kemudian Bapak dan Ibu, komen-komen yang ada di YouTube, komen-komen yang ada di YouTube berupa pertanyaan, kita bisa naikkan ke atas. Misalnya nih, saya ingin naikkan komen Pak Rahmat Hidayat. Saya tinggal klik di show saja. Maka komen Pak Rahmat Hidayat akan naik ke YouTube. Nah, ini dia. Pak Rahmat Hidayat bilangnya keren. Jadi kita bisa baca sama-sama. Atau komen dari Pak Sumarjianto. Saya bisa klik di show, maka komen Pak Sumarjianto ini juga bisa dibaca bersama oleh teman-teman yang lain. Oke. Ini agak lelet. Nah, ini. Nah, ini komennya akan naik kemari. Bapak dan Ibu, ini untuk komen. Kita bisa naikkan ke atas. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta, kita bisa naikkan ke atas untuk dibahas bersama. Di sini juga ada banner, Bapak dan Ibu. Oke, di sini juga ada banner. Banner ini artinya, Bapak dan Ibu, sesuatu pesan dari kita untuk beramai-ramai. Nah, tetapi sebelum banner, saya ingin ke brand dulu, Bapak Ibu. Di brand ini, kita bisa mengatur seperti ini, temanya. Ini ada default, ada minimal. Saya bisa mengatur misalnya default. Oke, saya klik di default, maka tampilannya nanti akan berbeda. Nah, tampilan default nanti di sini akan berbeda, Bapak Ibu. Ini agak lelet karena ada beberapa vicon yang sedang berlangsung. Karena ini juga Webex kita juga sedang di-streamingkan. Ini juga jadi sesuatu yang berat, Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita bisa pilih warna. Nah, warna ini kita juga bisa pilih, misalnya saya pilih warna pink misalnya, Bapak Ibu. Ini pink kah? Oke. Nah, logo-logo ini kita bisa, iya ini warna pink kayaknya. Oke. Jadi kemudian logo StreamYard kita tidak bisa ganti kalau kita versi berbayar, Bapak dan Ibu. Itu tidak bisa. Oke. Ini ada video klip yang bisa buat di sana. Oke. Kemudian ini backgroundnya juga bisa kita taruh di sana, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu tinggal explore saja. Oke. Ini ada yang model overlay seperti itu juga. Nah, Bapak dan Ibu bisa explore untuk tampilan-tampilan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di banner kita bisa taruh pesan-pesan kita. Misalnya nih, Pak Adrianus lagi bicara nih misalnya. Kita bisa taruh misalnya di create banner. Kita bisa buat keterangan. Oke. Misalnya Adrianus Teterego pemaparan misalnya. Pemaparan dari Bapak Adrianus Teterego misalnya. Kita bisa add banner. Kita klik di add banner. Kemudian oke, sebentar. Ini belum naik ke atas. Oh, ada masalah jaringan. Sebentar. Nah, misalnya sudah ada nih, sudah ada. Kita tinggal show saja ke atas. Sebentar. Ini agak susah nih ke atas. Jaringan lagi. Nah, ini masih having trouble. Misalnya Bapak dan Ibu sudah ada di sini, Bapak dan Ibu bisa naikkan ke atas. Ini saya close dulu lah. Nah, misalnya kita sudah pernah buat, kita tinggal klik saja di show. Klik saja di show, maka Bapak dan Ibu nanti pesannya kita itu akan tampil di atas. Oke, show. Ini masih udah saya klik show-nya tapi masih agak butuh waktu agak lama. Nah, jadi nanti penjelasan tentang inti-inti yang dijelaskan oleh pemateri, misalnya host bisa memberikan komen, bisa memberikan apa namanya? Nah, ini bisa memberikan inti-inti dari penjelasan itu sehingga bisa dilihat oleh setiap orang. Sekarang Bapak dan Ibu kita bisa melihat indikator yang lain. Di sini Bapak dan Ibu kita sedang live, waktunya sudah 4 detik. Dan sudah disaksikan oleh 16 orang di kanal YouTube kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ini nanti tinggal dieksplor saja. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ini saya kembali lagi ke komen. Kalau misalnya komen tadi ini, oke, saya naikkan. Nah,
Ini agak susah show. Igi Papua Barat webinar menggunakan StreamYard berkat Pak Hai. Oke, makasih Bu Chan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau hilangkan, kita tinggal klik di hide saja. Oke, nanti kita bisa naikkan yang lain. Ini sorry Bapak dan Ibu, kayaknya lagi beneran parah jaringannya karena tidak bisa saya hide dan saya show ke atas. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau sedang menggunakan banyak streaming, karena kita juga lagi streaming kan, YouTube-nya streaming, kemudian Webex-nya juga streaming. Nah, jadi agak susah mengendalikan jaringannya. Jadi demikian Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Ini izin saya end broadcast ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai Bapak, oh ya, saya belum cerita habis. Oke, baik. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai tayangan semuanya, wow. Kalau sudah selesai tayangan semuanya, Bapak dan Ibu bisa end broadcast. Ini dia beneran ngambek kalau kayak gini. Bapak dan Ibu bisa end broadcast dan Bapak dan Ibu tidak perlu menyimpan ke YouTube. Karena Bapak dan Ibu, tayangannya Bapak dan Ibu juga masih ada di StreamYard Bapak dan Ibu. Dan tayangan StreamYard Bapak dan Ibu itu juga ada di YouTube Bapak dan Ibu. Jadi tidak hilang, di YouTube itu tetap ada, tetap. Oke. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, kita tinggal klik di end broadcast saja. Ini anggaplah sudah selesai ya Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, saya coba naikkan pertanyaan ini dulu. Ini menarik dibahas. Oke, sebelum naik ke atas saja, ada 3 kendala yang pernah kami temui Pak. Yaitu 1, saat host terkendala jaringan, rekaman di YouTube juga buruk. Pas saat itu bisa di-pause. 2, saat presenter share screen, dihitung 1 panelis. Oke, iya betul Bu, betul. Jadi kendala host itu memang harus kuat jaringan Bu. Dia memang harus kuat jaringan. Sehingga di YouTube dia juga menjadi lancar. Karena YouTube yang disiarkan oleh host itu adalah YouTube-nya host. Jadi memang dia harus kuat jaringan untuk mengendalikan studio dan mengendalikan YouTube. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat presenter share screen, dihitung 1 panelis. Betul Ibu, itu hanya dihitung 1 panelis karena layarnya akan digunakan untuk tampilan presentasi. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya diskusi. Ini kalau sudah selesai, kita klik di end broadcast. Ini artinya sudah selesai. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Hasil dari tayangan kita itu selain ada di YouTube, juga ada di StreamYard kita. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu gagasannya, silakan dikembangkan di sekolahnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih Pak Herudin. Bunda Jumaina, silakan memandu jalannya diskusi. Bapak Ibu jika mau bertanya secara langsung dengan Pak Herudin yang ada di Webex, silahkan klik tombol raise hand. Bapak Ibu akan bertanya secara langsung. Nanti saya akan menyalakan mic Bapak Ibu. Silakan Bunda. Terima kasih Bu. Apa suara saya sudah kedengaran? Terdengar. Oh, mohon maaf, kami sedang. Silakan Bu. Oh iya, silakan. Oh iya, baik Bu, baik. Baik, sambil menunggu Ibu azan, mungkin saya bisa membacakan Ibu yang azan. pertanyaan. Enggak, bukan Ibu yang azan, itu suara azan. Oh, Bentar, oke. Bentar, Ibu saya tutup dulu mic-nya ya. Sambil menunggu Ibu, saya bantu menjawab membacakan pertanyaan, enggak menjawab. Pak, bisa nggak dibuatkan PPT atau materi langkah-langkah broadcasting-nya? Dari Kinar Timusa. Pak Herudin. Iya, sebenarnya cita-cita saya udah lama kepingin bikin tutorial yang ini tapi belum jadi-jadi. Sabar ya Bu, insya Allah saya akan buatkan video tutorial. Saya nggak bikin PPT-nya, video tutorial aja langsung. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di YouTube saya insya Allah. Silakan, nanti Bapak Ibu menunggu saja ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung sambil menunggu moderator kita Bunda Jumaina menyelesaikan mendengarkan azan sholat asar di
Goa. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Widodo. Silakan Pak Widodo. Azannya di Goa bukan di masjid. Ya udah nggak apa-apa. Pak Widodo. Halo Pak Widodo. Pak Widodo. Yuhu. Pencet kali ya. Bunda Sri Puji. Silakan Bunda. Halo. Halo Bunda Sri. Halo. Gak ada suaranya. Pak Cecep. Halo Pak Cecep. Waduh. Halo Pak Cecep. Halo. Wah, terkendala juga. Silakan Bunda Jumaina memandu jalannya sesi tanya jawab. Saya hanya membantu saja. Pak Muklis. Siap. Yuk lanjutin. Coba Bunda Epi Yuniarti. Bunda Epi. Nanya. Ya, yang resen. Oh, oke. Halo Bunda. Halo. Oh, salah. Itu mah Bunda Fitri. Halo Bunda Epi. Halo Bunda. Halo. Dimatiin. Itu berarti jawabannya sudah ada. Oh, jawabannya udah nggak jadi nanya. Ada. Oke. Silakan Pak Muklis. Halo. Halo. Sambil menunggu Boleh, silakan Teh. izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Hah? Dengar. Mau nyampaikan makasih secara langsung ke Pak Kaya yang seperti saya bilang tadi, IGI Papua Barat itu memang tayang webinar 2 ya, itu dengan StreamYard dan teman-teman IGI juga sangat apa ya, senang gitu dengan Alhamdulillah. walaupun logonya masih bebek. Padahal kan itu Pastuari kalau Papua Barat ya. Nah, Iya, harusnya burung ya. itu sudah. Berbayar dulu, Teh. Berbayar dulu. Ya, mungkin saya ini pakai dari pengalaman mungkin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Boleh. Silakan share pengalaman, Bu. Jauh lebih bagus karena memang kalau saya kan hanya punya pengalaman minim. Ibu punya pengalaman jauh lebih bagus. Silakan Ibu disampaikan. Pengalaman tapi pengetahuan minim gitu ya. Oke. Bisa dikolaborasikan. Oke. Silakan Teh. Ini yang satu yang running text pakai. Oh iya, saya lupa yang itu. Ya boleh disampaikan, Bu. Ini saya udah end broadcast, nggak apa-apa, nanti tinggal dikasih tahu aja. Bu Chandra mau share screen? Nggak bisa, aku pakai tab. Oh, oke deh. Lagi di dapur. Ya, jadi lagi di dapur, keren. Running text, jadi running text itu misalnya pengumuman yang dia kayak iklan bergaris lah. Kalau kita di TV itu kan ada yang di bawah iklan yang bergerak gitu. Nah, itu kita bisa buat, misalnya selamat datang, peserta seminar atau apa gitu, atau pengumuman-pengumuman yang dia bisa bergerak itu bisa kita buat lewat ini StreamYard itu, jadi itu ya benar-benar jadi seperti broadcast banget, bagus. Iya betul. Iya, jadi Bapak dan Ibu, ya fungsinya bisa untuk running text seperti yang ada di TV berita itu loh. Oke. Nah, terus yang kedua, semua yang kita sudah buat kayak misalnya yang tadi running text atau apa itu pesan-pesan yang kita buat di situ itu tersimpan. Jadi kapan misalnya ada pengumuman yang secara rutin, misalnya prosedur-prosedur untuk terlibat dalam seminar itu misalnya, itu bisa tersimpan. Jadi kita nggak usah ketik lagi. Itu bagusnya StreamYard. Jadi 2 itu sih yang mau saya sampaikan. Makasih Bu Chan. Ya benar Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tadi sempat melihat tampilan di saya itu kan di situ juga ada sebenarnya kalau Papua Barat ini teman-teman di Papua Barat ini sama sekali menggunakan StreamYard itu saya yang broadcastkan ketika pembagian masker. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi lihat di StreamYard saya itu ada kata-katanya pembagian masker sedang di pasar, pembagian maskernya sedang di sedang di jalan dan sebagainya. Nah, itu tidak akan terbuang kecuali Bapak dan Ibu nanti membuangnya, tinggal klik aja di tong sampah sehingga pesan-pesan tersebut
terbuang, nanti tidak terpakai lagi. Nah, kalau misalnya ada pesan seperti itu yang kita anggap bisa kita daur berkali-kali untuk tayang berkali-kali, maka itu sangat membantu kita karena kita tidak perlu lagi mengetik ulang. Nah, demikian juga di situ kalau misalnya Bapak dan Ibu explore, di sana juga ada fasilitas untuk membuat running text. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat banyak berita, kemudian tinggal di running text saja sehingga bisa seperti televisi berita yang ada running text. Atau saya juga ingat di masjid ya, pengumuman waktu sholat juga pakai running text. Oke, itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Chandra, Pak Herudin. Ini ada pertanyaan banyak di live streaming, boleh saya bacakan dulu ya Bunda Jumena ya. Sebentar, saya bacakan dulu. Ada dari Bunda Haryanti. Izin bertanya, berapa jumlah panelis yang bisa ditampilkan atau masuk ke streaming tersebut, Pak? 6. Kalau yang gratis 6. Yang tampil 6. Kalau panelisnya bisa 10. Panelisnya bisa masuk 10, tapi yang tampil 6. Kalau yang versi gratis. Kalau misalnya yang berbayar, itu bisa tampil 10. Yang masuknya juga 10, nggak lebih. Jadi yang masuknya sama ya, 10, tapi yang tampil 6. Jadi seperti itu. Tidak semua panelis. Lagian kan narasumbernya juga tidak rame-rame ya. Jadi ya seperti itu. Jadi yang bisa masuk 10, yang bisa tampil 6. Baik. Ini saya ganti nih, jangan bias bisa. Udah gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Hasliana Nina. Misalkan kita jadi host di room Google Meet, misal nih, berarti kita harus mengaktifkan kamera salah satu antara room streaming dan StreamYard gitu Pak, atau dinyalakan dua-duanya? Gimana? Misalkan kita misalnya kan lagi kayak aku nih di Webex, terus aku live streaming nih pakai StreamYard. Apakah kameranya harus dinyalakan salah satunya atau dinyalakan dua-duanya? Sebenarnya apapun sistemnya. Ibu yang bertanya pakai Google Meet. Apapun sistemnya, Bapak dan Ibu, apapun sistemnya, kita tidak bisa mengaktifkan dua streaming dalam satu device. Oke, artinya kamera kita itu hanya berfungsi satu, kemudian mikrofon kita hanya berfungsi satu. Tadi ketika saya masuk ke YouTube Studio, ke StreamYard, kamera saya sebenarnya adalah kameranya Webex. Audio saya juga audionya Webex, karena saya duluan gunakan Webex. Jadi kalau saya sarankan, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu gunakan StreamYard, maka Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan Webex, tidak perlu menggunakan Google Meet, tidak perlu menggunakan Meet Team, tidak perlu menggunakan video conference yang lain. Cukup gunakan YouTube saja. Jadi gitu. Baik, terima kasih Pak Herudin. Silakan Bunda Jumena. Terima kasih Bu Daumi. Nah Pak Herudin sudah ada raise hand? Bu Fitri. Yang raise hand tadi sudah dibacakan mungkin chatnya. Kalau chat itu lebih kepada teknis, bagaimana dan presensi. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Bentar. Yang bermasalah dengan presensi silakan hubungi Pak Muklis. Nah, ada pertanyaan Pak. Kalau di StreamYard seberat kita menggunakan streaming dengan OBS tidak Pak? Oke, dari iya, masing-masing sistem punya kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita gunakan yang free. Tapi kalau misalnya saya menggunakan StreamYard selama ini, saya sih lebih senang karena memang StreamYard ketika kita coba pada jaringan yang tidak terlalu bagus, dia masih bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya melihat StreamYard ini juga toolnya sangat sederhana. Di sebelahnya itu, di sebelah toolnya itu mudah sekali untuk diatur. Apalagi kita bisa mengatur 3 hal tadi. Host mengatur ke semuanya, kemudian panelis juga tidak banyak yang perlu ditekan-tekan oleh panelis kecuali untuk private chat saja. Private chat itu tidak akan tampil untuk semua orang. Private chat itu hanya bagi panelis saja, sesama panelis saja, dan tidak ditampilkan untuk semua orang. Kemudian panelis juga tidak terlalu ribet karena hanya berpikir tentang share screen saja. Yang lain diatur oleh host. Kemudian audien kita itu mereka hanya
menonton saja mengajukan pertanyaan lewat komen. Jadi sebenarnya saya melihat justru yang ini sangat sederhana. Kemudian pada jaringan yang agak rendah pun dia masih agak lumayan bisa running dengan baik. Jadi itu saya melihat kekuatan dari StreamYard, meskipun mohon maaf saya tidak terlalu explore tentang OBS. Baik, terima kasih. Pak. Bunda, ini ada Bapak Muhammad Tajri. Coba ya. Halo. Halo Bapak. Waalaikumsalam. Oh, dengan Pak Cecep Sukardi. Pak Cecep Sukardi. Iya. Iya, Oh, ini Umi, Pak Cecep. saya. Ya, Oh Umi. ya, silakan Pak, silakan. Saya mau tanya Pak Hairudin, Iya, Bapak. apakah untuk membuka StreamYard itu melalui handphone atau dengan laptop? Sebagai host harus dengan laptop, Bapak. Dengan Sebagai laptop, ya? sebagai panelis, kalau misalnya Bapak tidak share screen, Bapak bisa lewat tablet, nggak apa-apa, lewat HP bisa. Tetapi kalau Bapak harus ada share screen, itu Bapak harus bukanya lewat laptop. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Bapak, sama-sama. Terima kasih Bapak Cecep. Siapa lagi, Bun? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Ini ada dari Pak Sumarjianto. Halo Bapak. Bapak. Halo. Halo. Pencet kali ya. Pak Muhammad Tajri ya, Bu ya? Pak Muhammad Tajri kemana? Ini yang lagi bicara Bu, Pak Muhammad Tajri. Di saya nggak ada. Oh ini. Halo Bapak. Kepencet kayaknya. Iya, kepencet mungkin, Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kalau enggak saya cek di live streaming dulu ya, sebentar. Adakah yang mau bertanya di live streaming? Sebentar saya lihat dulu. Izin Bu. Oh boleh, silakan. Pak Harudin, sebenarnya saya pernah mencoba membuat akun ini juga. Cuma lupa kodenya. Apakah kodenya bisa diakses kapanpun, Pak? Misalnya kalau lupa lagi, mau lagi, gimana, Pak? Ya itu yang saya senangi dari StreamYard, bahwa kita tidak perlu menghafal kode. Jadi yang penting Ibu tahu email Ibu apa gitu. Jadi nanti Ibu tinggal login saja, kemudian masukkan email, dan StreamYard akan mengirimkan kode ke email Ibu. Bahkan kalau misalnya kita mau bikin baru dengan email yang baru juga sangat sederhana. Jadi kita tidak perlu login yang sampai ditanya data detail kita sebagainya, tidak juga. Jadi kita mudah sekali, enggak ingat kode yang memang kita tidak akan pakai kode itu. Kode yang dikirim hanya bisa kita gunakan sekali saja. Ke depan akan dikirim kode yang lain ulang. Oke, makasih banyak, Pak. Oh, ini ada pertanyaan di live streaming nih. Pak Hairudin, untuk menjadi pemateri, host dan narasumber dalam kegiatan seperti ini, misalnya untuk masuk di room Webex atau dari StreamYard-nya. Gimana? Untuk pemateri, host dan narasumber seperti kegiatan hari ini, misalnya tetap masuk di room Webex atau cukup di StreamYard-nya? Cukup di StreamYard. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, karena kita ingin memamerkan StreamYard, makanya kita pakai Webex. Kecuali Bapak dan Ibu sudah terbiasa untuk menggunakan StreamYard, maka kita pakai StreamYard. Tapi kan hari ini karena kita kenalkan StreamYard, maka kita berbantuan dengan Webex. Ini misalnya gini loh, kita ingin membuat video rekaman tutorial tentang Camtasia. Tentu kita tidak bisa gunakan Camtasia, kita harus gunakan rekaman yang lain seperti Facetune, Screencast-O-Matic, dan sebagainya. Kita ingin buat rekaman tentang Facetune, tentu kita tidak bisa bikin tutorialnya dari Facetune, kita bikin tutorialnya dari Camtasia misalnya, bahwa kita sedang menjelaskan tentang Facetune. Sama juga hari ini sebenarnya materi kita tentang StreamYard. Fasilitas yang kita gunakan untuk menjelaskan materi kita hari ini, Webex. Ke depan Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan Webex. Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan StreamYard sebagai studionya, dan Bapak dan Ibu bisa menggunakan YouTube sebagai alat siarnya atau broadcastingnya. Oke, jadi gitu. Jadi kalau dari cuma dari StreamYard, semuanya masuk dari StreamYard. Cuma karena hari ini kita pakai Webex, materi host semuanya di Webex, begitu kan ya? Iya, kalau dari StreamYard Bapak dan Ibu
host dan pemateri masuknya dari StreamYard. Maka nanti host yang memberikan link kepada pemateri. Mereka akan masuk dari StreamYard sebagai panelis. Sementara audien itu yang kita berikan adalah link YouTube kita. Gitu saja. Terima kasih. Bunda Jumaina, satu lagi dari live streaming pertanyaannya saya bacakan. Dari Bunda Andi Nur Hajar. Bapak, saya pernah presenter lewat StreamYard dan live di YouTube, tapi terjadi suara saya mantul. Apakah penyebabnya karena saya buka dua jendela di StreamYard dan YouTube? Mohon pencerahan. Betul. Jadi sebagai host, Bapak tidak perlu buka YouTube. Sebagai penyelenggara Ibu. Oh ya, baik. Sebagai penyelenggara, Ibu tidak perlu buka YouTube. Sebagai narasumber, Ibu tidak perlu buka YouTube. Yang perlu buka YouTube hanya peserta saja, hanya audiens saja. Kalau Bapak dan Ibu buka YouTube dan Bapak dan Ibu buka StreamYard juga, seperti saya sampaikan tadi, itu pasti suaranya akan memantul karena akan terjadi delay antara studio dengan ke YouTube-nya, antara StreamYard ke YouTube, itu sekitar 10 detik delay-nya. Jadi saya misalnya bilang Bapak, nanti 10 detik kemudian di YouTube juga ada suara saya Bapak gitu. Nah itu pasti terjadi seperti itu. Maka jangan buka dua browser. Baik, silakan Bunda Jumaina. Terima kasih Bunda Umi. Nah sekarang di kolom chat Webex ada pertanyaan Pak dari Ilmawati Kasim. Apakah sudah pernah diujikan di siswa SD? Apakah mudah diakses oleh anak-anak SD? Silakan Pak. Baik. Kalau untuk uji ke siswa sebenarnya ya sama aja sih ya. Kalau misalnya kita uji ke siswa SMA, ke siswa SD, ke siswa SMP ya sama aja. Karena siswa SD sebenarnya juga hanya tinggal membuka YouTube saja. Jadi siswa SMA juga demikian, tinggal hanya membuka YouTube saja sebagai audien. Jadi kan idenya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Saya sebagai guru matematika nih, saya bisa mengundang misalnya Bu Chandra di Papua Barat menjadi partner saya untuk mengajarkan sebuah materi yang anak-anak saya bisa nonton, anak-anaknya di SMA Bu Chandra juga bisa nonton. Nah, jadi itu idenya. Jadi saya tidak perlu buka dua YouTube untuk melakukan satu kegiatan. Jadi satu kegiatan itu saya bisa undang beberapa orang sehingga kita bisa mengajar saling berkolaborasi. Ini juga cocok misalnya Bapak dan Ibu sedang BDR, sedang belajar dari rumah. Ada guru kimia misalnya beberapa orang. Satu tinggalnya di kecamatan A, satu di kecamatan B, Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi. Kemudian memberikan materi, anak-anak tinggal nonton di YouTube. Kalau kita bicara YouTube, kayaknya kan agak mustahil tidak diakses oleh orang gitu, oleh banyak orang. Anak-anak SD sekarang juga mereka aksesnya YouTube. Jadi rata-rata orang juga sudah mengaksesnya YouTube. Sehingga saking enaknya akses YouTube, kita tidak perlu mengajarkan mereka bagaimana cara mengakses YouTube. Bagaimana cara mengakses ya, bukan membuat akun. Bagaimana cara mengakses YouTube kita tidak perlu ajarkan. Jadi setiap orang bisa tinggal buka youtube.com, kemudian apalagi kalau misalnya kita berikan link yang langsung ke tayangan kita. Jadi itu sangat memudahkan. Apalagi kalau misalnya provider, ya ambillah contoh salah satunya Telkomnet gitu kan, itu kan nggak boleh iklan, jadi ada tagnya di belakang. Nah, jadi kalau misalnya ada provider seperti itu, mereka kan menyediakan kartu entertainment yang hanya untuk nonton YouTube saja, dan itu jauh lebih murah misalnya harganya. Nah, jadi anak-anak juga bisa lebih murah misalnya untuk mengakses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru melalui YouTube. Nah, itu sih dalam pikiran-pikiran saya ketika mencoba memberikan gagasan seperti ini. Itu Bu. Terima kasih Pak Hardi. Ya kalau dipikir-pikir sekarang sih Pak lebih jago anak-anak SD tentang YouTube dibanding gurunya Pak. Betul, bahkan anak-anak SD dan SMP itu mereka sudah bisa dapat penghasilan loh dari YouTube. Dengan konten-konten prank mereka yang lebih kreatif dari mereka bisa mengancam Atta Halilintar tuh. Mereka lebih ngeprank ke depan. Betul Pak. Nah masih ada lagi pertanyaan Pak, satu lagi dari Pak Haris Simarmata. Kalau kita share screen melalui StreamYard, audionya tidak kedengaran ya Pak? Enggak, kedengaran Pak, tetap kedengaran. Karena saya malah justru pertama sekali berpengalaman dengan StreamYard ini ketika menjadi narasumber. Jadi saya share screen, suara saya terdengar dengan bagus,
tetap saja kedengaran. Itu mungkin kalau nggak terdengar, Pak Hairudin belum dikonekkan antara audio dengan itunya, dengan apanya. Saya juga pernah melakukan live streaming pakai StreamYard, nggak keluar audionya, ternyata belum dikonekkan gitu Pak Hairudin. Oh, mikrofonnya ya? Iya dengan bisa. layarnya, dengan layar share screen-nya itu belum Oh dikonekin iya, gitu. iya bisa jadi Pak. Jadi memang harus dikonekin dulu. Beberapa kali juga saya nggak muncul suaranya. Ternyata ada kesalahan, layarnya belum saya connect dengan audionya gitu. Menarik Ya, sekali. terima kasih Bu Umi. Sekali Bunda. Terima kasih Bunda Umi. Nah sekarang masih ada lagi Pak pertanyaan lanjutan dari Ilmawati Kasim. Apakah pendalaman materi ini akan dilanjutkan lewat workshop? Sepertinya harus mencari informasi dari Pak Muklis. Pak Mukhlis. Pak Muklis, apakah ini dilanjut ke workshop? Nanti dibicarakan ya hal itu di pengempakan. Ini sangat menginspirasi guru-guru di Indonesia ini Pak. Mohon izin. Pak Muklis, bisa diagendakan. Iya, siap. Mohon izin teman-teman peserta yang absen jangan dikirim ke WA saya screenshotnya, tapi diisi di absen ya. Saya sudah ratusan yang masih di HP saya. Bukan, Muklis, jadi mereka ini banyak chat juga ke saya. Waktu absen salah share screen, kata saya suruh bertanya ke Pak Muklis, suruh bertanya ke Pak Muklis, bukan mengirimkan. Oh ya, siap. Jadi teman-teman yang salah screenshot bisa diedit, jadi edit tanggapan. Jadi silakan diedit baru dikirim ulang. Baik Pak, masih ada di kolom chat ini dari Bu Siti Halimah Yuniarsi. Semangat Bunda, semangat. Ya, namun YouTube memiliki aturan, wah ini panjang nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini susah saya membacanya. Oke. To get access to mobile live streaming. Kemarin ada kegiatan seperti ini, tapi sebelumnya ada broadcast seperti ini, di mana kita bisa live stream langsung dari HP. Kita ambil subscribe-nya minimal. Sebentar saya coba. Coba saya, ini ya dari Bu Siti Halimah Yuniarsi. Ya, namun YouTube memiliki aturan at least 1,000 subscriber. Once you get 1,000 subscriber, you might have to wait to get access to the mobile live streaming. Kemarin ada kegiatan seperti ini, tapi sebelumnya ada broadcast seperti ini, di mana kita bisa live stream dari HP apabila subscribernya minimal mencapai 1.000. Pertanyaan saya, apakah ini tidak memakai aplikasi streaming yang sama dengan StreamYard, Pak? Sepertinya tidak menggunakan aplikasi yang StreamYard itu, Bu. Karena aplikasi StreamYard itu tidak mengharuskan kita punya subscriber yang banyak. Even kita tidak punya subscriber. Saya punya akun sekolah yang saya StreamYard-kan, itu tidak punya subscriber. Nah, jadi justru tidak masalah. Yang tadi saya praktekkan itu subscribernya baru 400-an. Jadi enggak mengharuskan harus ada 1.000 subscriber baru kita bisa pakai StreamYard. Mungkin ya Ibu maksud itu tidak menggunakan aplikasi StreamYard, Ibu. Jadi aplikasi StreamYard sangat sederhana, dia tidak mengharuskan kita memiliki subscriber. Ya, itu. Terima kasih Pak Hairudin. Ya, pertanyaannya lebih panjang dari jawaban. Iya Bang. Kalau 1.000 subscriber itu untuk dimonetisasi Bapak Ibu tidak ada kaitannya dengan StreamYard. Oh, yang udah masuk ke rekening tahu dia monetisasi. Ngasih tahu aja, ya Allah, ngajakin berantem terus. Gitu. Nanti aja sih berantemnya. Gitu. Masih ada pertanyaan Pak ini dari Susilawati. Oke, silakan. Apakah ada limit Pak? Limit masuknya gimana? Oke, coba saya baca. 20 jam Pak Hairudin kalau. Oh, yang limit itu. Iya, betul. Iya. Izin bertanya Pak, apakah ada limitisasi channel? Tidak Pak, di StreamYard. Kalau yang dimaksud limitisasi channel YouTube untuk digunakan di StreamYard tidak ada Ibu. Jadi YouTube kita bisa digunakan kapan saja untuk StreamYard. Limitisasi itu adanya di StreamYard. Kalau misalnya Ibu masih menggunakan akun free, maka Ibu hanya bisa menggunakan 20 jam per bulan. Kalau misalnya seperti
teman-teman di Papua Barat misalnya menggunakan hanya 2 jam per minggu sehingga 1 bulan itu hanya 8 jam, itu masih aman banget. Nah, kalau sekolahnya seluruh gurunya menggunakan akun sekolah untuk StreamYard, maka sekolahnya bagusnya membeli untuk unlimited sekitar 300-an ribu per bulan. Tapi kalau misalnya guru-guru sendiri yang menggunakan, ya saya pikir tidak perlu dibeli juga masih cukup kalau hanya untuk 20 jam. Karena kan saya sendiri juga orang yang sangat tidak suka menggunakan video conference terlalu banyak dengan siswa. Jadi bagusnya siswa tidak terlalu banyak diberikan video conference, tetapi lebih banyak diberikan penguatan. Nah, saya pikir itu Bu, nggak ada limitisasi kalau di kanal YouTube, tetapi limitisasi itu ada di StreamYard-nya. StreamYard ya Pak, berarti intinya di StreamYard-nya ada limitnya. Jadi kalau hanya dalam 1 bulan hanya bisa 20 jam ya Pak. 20 jam, ya itu versi yang gratis Ibu. Kalau versi yang bayar tidak ada lagi limitisasi juga. Iya Pak, terima kasih. Ini masih, oh iya, silakan materi PPT-nya tolong di-share ya. Oh boleh. Insya Allah nanti saya share. Baik, Bunda, 6 menit ke depan waktu kita sudah habis. Silahkan. Iya baik, terima kasih. Oh sudah tidak ada lagi pertanyaan. Masih ada Pak, satu lagi. Ya silakan. Oh ya silakan. Kalau hasil YouTube-nya bagaimana caranya agar bisa masuk ke channel kita? Biar bisa kita edit. Oh maksudnya bisa nggak kita edit Pak? Oh iya. Ini apapun live streaming tidak bisa diedit Bapak. Jadi apapun yang kita buat di YouTube secara live streaming tidak bisa kita edit. Sama juga kan siaran televisi kalau live itu tidak bisa diedit. Jadi semua berlangsung secara natural. Jadi tidak bisa diedit. Tapi keuntungannya adalah kita tidak perlu lagi mengupload video ke YouTube karena memang langsung larinya ke YouTube. Jadi gitu. Wah ini masih teknis Bu. Saya pakai HP, gimana cara untuk absennya? Berarti kita harus rekam lagi. Tidak perlu direkam Bapak. Ini Bapak apa Ibu? Lisa ya, Bu Lisa. Tidak perlu direkam Bu. Jadi segala sesuatu yang kita live streamingkan itu tidak perlu direkam kan. Rekamnya otomatis dan sudah diupload secara otomatis. Jadi itu keuntungannya Ibu. Jadi tidak perlu kita merekam kegiatan kita karena rekamannya ini Bu. Otomatis terekam, tersimpan ke YouTube tanpa perlu mengupload video rekaman. Jadi sangat mudah Ibu. Cuman kita tidak bisa edit, itu saja. Intinya tidak bisa edit ya Pak. Kalau mau edit berarti harus pakai rekam layar ya Pak ya. Kalau mau edit nggak bisa Ibu, bisa. Kalau mau edit tidak perlu rekam layar. Ini ada paste broadcast Ibu. Nah di sini ada paste broadcast. Nah ini Igita Kalar Show. Kita ini 13 menit 57 detik. Ini Bapak dan Ibu bisa di-download. Oke, ini nanti Bapak dan Ibu bisa klik lagi, bisa download videonya dan video di YouTube juga Bapak dan Ibu bisa download. Ya silakan diedit lagi, kemudian di-upload ulang. Tapi bukan lagi live, jadinya video upload gitu. Menarik sekali Pak. Jadi tersedia untuk pas broadcast, ada juga untuk langsung streaming ya Pak ya. Iya. Sangat Pak Herudin ini ada nanya. Jadi YouTube tersebut masuk ke channel siapa? Gimana? Jadi YouTube tersebut masuk ke channel siapa? Channel host ya kan? Channel yang kita tentukan. Tadi kan di destination ini kita bisa tentukan channel mana. Ketika saya broadcast, ini saya broadcast, saya create broadcast. Di sini kan ditawarkan channel YouTube mana yang mau kita masukkan. Nah, itu bisa aja Bu Umi bukan channelnya host. Misalnya nih, gitu. Saya kan kemarin kan bantu IGI Papua Barat. Bukan kanal YouTube saya, kanal YouTube Papua Barat. Nah, gitu. Bisa saja bukan ke situ, tapi Bapak dan Ibu harus tahu password YouTube yang Bapak Ibu broadcastkan, gitu aja. Kalau nggak tahu passwordnya sama emailnya berarti nggak akan bisa gitu kan ya? Iya, betul. Baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Sudah mengerti, terima kasih. Kayaknya sudah sama-sama. Umi. Oh iya, hadir. Kaget. Halo. Iya, silakan Bu Chan. Tambahin dikit lagi. Boleh. Oh, iya. Share pengalaman. Ya, izin teman-teman, ini menyampaikan pengalaman. Jadi kemarin kan setelah IGI Papua Barat, itu saya
ini ya arrange untuk PPDB di sekolah saya gitu. Ya udah nanti pakai akun YouTube-nya sekolah, terus kita buka StreamYard lewat sekolah. Jadi tayangan StreamYard kita ada di YouTube sekolah seperti itu. Jadi bagusnya kalau kita menyelenggarakan kegiatan sekolah di lewat StreamYard atau langsung ke YouTube, itu kapanpun misalnya anak-anak mau mengakses itu tinggal ngulang gitu. Tanpa kita kalau misalnya di Google Meet atau di apa itu kan kita harus simpan lagi gitu, harus rekam lagi, kerja 2 kali. Tapi memang kebijakannya adalah ketika ada kesalahan atau anak-anak melakukan ya mungkin ya ada kata-kata yang enggak kurang sopan, gitu, kurang sopan. Ya, karena anak-anak sekarang ternyata attitude-nya kurang ini. Jadi pas PPDB kita bukan PPDB, MPLS. Oh iya, ya bagian MPLS. dari PPDB. Oh iya. Oke. PPDB MPLS. Jadi itu kelihatan anak-anak punya kecenderungan dalam menuliskan di medsos. Jadi gitu, silakan dipakai. 5 menit saya tinggal. Siap. Untuk pembelajaran. Itu aja sih, Bu Umi, teman. Baik, terima kasih Bu Chandra tambahan informasinya. Bapak Ibu tinggal 1 menit lagi karena Pak Herudin juga sepertinya sudah ada kegiatan lain, itu minta 5 menit lagi. Ketahuan ya? Enggak, kebetulan ada material masuk ke sekolah, jadi mobil saya yang kehambat truknya. Jadi bukan truknya yang kehambat mobilnya, bukan? Mobil saya yang kehambat truk. Aduh. Silakan Bunda. Baik, Pak Herudin. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Sudah habis waktu 20 jam StreamYard-nya, apa masuk lagi dengan email yang lain atau dengan email yang asal? Saya belum se-tricky itu. Saya masih menggunakan di bawah 20 jam, saya belum coba yang di atas 20 jam, tapi mungkin bisa aja sih. Kalau kan tidak akunnya boleh banyak. Misalnya gini, saya punya akun pakai Khairuddin@ig tadi ya. Kemudian saya juga bisa pakai Gmail saya. Apakah saya boleh menggunakan YouTube yang sama untuk Khairuddin dan untuk Gmail saya? Bisa, kalau itu bisa. Nah, bisa aja Pak, udah habis satu akun dengan Gmail ini, pakai akun dengan Gmail yang lain, pakai YouTube yang sama, bisa aja sih saya pikir. Coba aja Pak, saya belum se-tricky itu, belum masuk ke seperti itu. Terima kasih banyak Pak, sekira cukup ya. Pukul 16 sekarang Ibu Umi, kita tutup. Baik, sebentar. Pak Herudin mau statement closing? Statement closing, alhamdulillahirrabbilalamin, acara kita sudah terselenggara dengan baik. Tetap semangat teman-teman IG Takalar. Kalau diterapkan, kalau bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau ada pengalaman dalam menerapkan yang bisa membuat kita tercerahkan semua, jangan lupa untuk dibagi pengalamannya ke teman-teman yang lain. Karena IG memang seperti itu, sharing and growing together. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Herudin. Sama-sama Pak Muklis, sama-sama. Baik, yang belum absen masih bisa absen, silahkan. Pak Muklis masih akan membuka absennya, begitu ya Pak Muklis ya? Siap. Baik, saya tutup dulu. Bunda Jumena, saya ambil alih ya. Silakan Bu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan webinar ke-13 dari IG Takalar dengan judul pembuatan broadcasting edukasi pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Herudin sebagai presenter hari ini. Terima kasih sebagai Bunda Jumena sebagai moderator hari ini. Terima kasih tadi kepada Bapak Abdul Karim, ketua dari guru apa tadi Pak? Pusat Belajar Guru. Pusat Belajar Guru Goa yang telah membuka kegiatan ini. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit. Kita ketemu lagi di kegiatan webinar IG Takalar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Karim. Makasih Pak Unis. Ya, Bu Jumaina, makasih banyak.